Saudara, seorang petugas keamanan ditemukan tewas di Waduk Jatiluhur dalam kondisi tangan terborgol. Lalu siapa pelakunya dan apa motifnya? Kami hadirkan sorotan tadi beserta sorotan menarik lainnya. Para pecinta sepak bola nasional, saudara, malam ini akan kembali menyaksikan penampilan timnas Garuda. Tim Garuda akan menghadapi Kamboja di laga pertama Piala AFF 2026. Laga pertama biasanya tidak mudah. Lalu bagaimana peluang tim Garuda meraih kemenangan? Dua informasi itu akan kami sajikan di Sapa Indonesia malam hari ini. Saya Radi Saputro. Dan saya Audrey Chandra. Kita buka Sapa Indonesia malam hari ini selengkapnya untuk Anda. Saudara, sebuah mobil travel terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi, Senin pagi. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk. Mobil travel yang melayani rute Padang menuju Jambi terjun ke Sungai Batanghari. Sopir diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan kendaraan meluncur ke dalam sungai. Saat kejadian, mobil ditumpangi 3 orang, terdiri dari seorang sopir dan 2 penumpang. Sopir serta 1 penumpang laki-laki berhasil menyelamatkan diri, tapi 1 penumpang lainnya berusia 50 tahun meninggal dunia diduga karena terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Setelah melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Sorotan berikutnya, Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam insiden bentrokan di Jalan Tambak, Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli kemarin. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka terdiri dari 4 tersangka kasus perusakan gerobak makanan dan 3 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak. Polda Metro Jaya memastikan penyidikan kedua perkara ditangani secara profesional. 4 orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Polisi menangkap 3 orang terduga pelaku penganiayaan yang menewaskan seorang warga berusia 23 tahun dalam insiden bentrokan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu 26 Juli kemarin. Ketiga terduga pelaku tersebut berinisial S, T, dan U yang kini dalam pemeriksaan intensif di Polda Metro Jaya. Dan saat ini proses hukum sedang berlangsung ditangani oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. 3 orang yang awal untuk STU yang sudah dilakukan untuk pemeriksaan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di lokasi. Terima kasih ya. Korban ada berapa update ya Pak? Kenapa? Korban gimana Pak? Saat ini ada 2 yang kemarin. Iya. Satu dirawat, yang 1 meninggal dunia. Kami juga mengucapkan turut berduka cita. Ya, makasih ya. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Reynold Hutagalung mengimbau warga untuk tidak terprovokasi dan bereaksi berlebihan, termasuk dalam menggunakan media sosial, agar tidak ada bentrokan susulan. Insiden yang menewaskan 1 orang ini juga membuat salah satu pedagang nasi uduk di lokasi kejadian ikut jadi korban. Gerobak dagangnya jadi sasaran amukan massa. Camat Menteng bilang, pihaknya telah menyiapkan gerobak baru untuk korban agar tetap bisa melanjutkan berdagang. Kerugian ada 1 gerobak ya, gerobak pedagang nasi uduk yang dirusak dan insya Allah akan segera kami ganti nanti.
gerobaknya. Karena gerobak tersebut ditarik oleh polisi untuk barang bukti. Jadi biar yang bersangkutan bisa dagang lagi, insya Allah gerobaknya nanti sore atau mungkin besok pagi paling lambat udah datang lagi. Bentrokan antar warga terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. 1 orang meninggal dan 1 orang dalam kondisi kritis. Sebuah bangunan dan sejumlah motor dibakar massa. Menurut warga, keributan terjadi saat sejumlah pemotor berknalpot brong membuat keributan di sebuah warung. Tak terima ditegur warga, pengendara motor pun melakukan serangan. Warga yang kesal balas menyerang. Mau beli sarapan, kemudian mungkin tidak dilayani dengan baik atau tidak berkenan sehingga menggebar kendaraannya. Kemudian dia pergi, kemudian datang lagi dengan membawa teman-temannya merusak gerobak penjual nasi uduk atau sarapan tersebut. Nah, kemudian dari kejadian perusakan tempat penjualan itu dibalas oleh warga sekitar menyerang tempat dari kelompok tersebut. Untuk mencegah bentrokan susulan dan memberikan rasa aman bagi masyarakat untuk beraktivitas, polisi dan jajaran Kodam Jaya masih berjaga di lokasi. Tim Liputan Kompas TV. Pasca insiden bentrokan yang terjadi di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, situasi di sekitar lokasi kejadian sudah kondusif. Meski kondusif, masih ada beberapa personel polisi yang berjaga di sekitar lokasi. Sedangkan TKP tempat bentrokan terjadi dipasang garis polisi karena proses penyidikan masih berlangsung. Sementara tim Inafis Polda Metro Jaya, saudara, mendatangi lokasi pria yang ditemukan tak sadarkan diri di halaman klinik di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Minggu malam. Dalam penyelidikan awal, polisi mengatakan korban bernama Sutrimo sempat dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring untuk penanganan. Tapi korban dinyatakan meninggal saat tiba di rumah sakit. Polisi mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, termasuk melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi pertama kalinya korban ditemukan pingsan. Sementara untuk penyebab kematian masih dalam pemeriksaan. Proses olah TKP yang dilakukan penyidik jadi salah satu proses penyelidikan perkara, termasuk mengumpulkan informasi awal di TKP. Meski belum menerima laporan terkait kematian korban Sutrimo, polisi tetap menyelidiki dan mengumpulkan bukti dari sekitar lokasi kejadian tempat korban pertama ditemukan. Waktu dari hari kemarin kita mendapatkan postingan-postingan foto, dokumen. Ini kan harus ada pendalaman. Kita juga memberi ruang kepada keluarga korban yang masih dalam kondisi berduka. Dan kita juga memberikan himbauan, apabila memang keluarga korban merasa ada kejanggalan terhadap meninggalnya saudara S, ini bisa membuat laporan kepada Polda Metro Jaya. Dan ini Menurut Imah, Ketua RT di lokasi klinik Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pihaknya tidak mengenal pria yang ditemukan tergeletak di depan klinik. Ketua RT setempat mengatakan klinik tersebut dalam kondisi kosong, tapi ia pun tidak mengetahui apakah dihuni oleh penjaga atau tidak karena sehari-harinya tidak ada aktivitas. Tapi pernah lihat di sekitar? Saya nggak ngerti, saya pikir ini rumah kosong, jadi saya pikir orang lewat yang pingsan. Rumah kosong, jadi saya nggak tahu. Bu, ini kosongnya udah berapa lama ya? Udah lama lah, tapi penunggunya siapa saya juga nggak tahu. Saudara, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di Banjarjulegi, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di Banjarjulegi, Kecamatan Baturiti, Tabanan, Bali. Pengeroyokan yang dilakukan kelima pelaku menyebabkan korban meninggal.
Penetapan tersangka dilakukan usai polisi menyelidiki dan memeriksa keterangan dari 18 orang saksi serta mengumpulkan bukti rekaman video saat kejadian yang telah viral. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayupati menyampaikan hingga saat ini pihaknya masih mengusut kasus pengeroyokan yang dipicu dari amarah warga terhadap korban yang diduga melakukan pencurian 2 ekor ayam jantan milik warga. Polisi juga menambahkan tidak menutupi kemungkinan adanya tersangka tambahan selama proses pengembangan kasus oleh penyidik. Kami sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa. Seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Modus operandinya adalah tindakan kekerasan secara bersama-sama yang diduga dipicu oleh kemarahan dan juga emosi warga masyarakat ketika korban inisial S diduga tertangkap mencuri 2 ekor ayam jantan milik salah satu warga bernama WA. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Mapolres Purwakarta untuk mendesak polisi mengusut kasus Satpam Jatiluhur yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol. Deddy meminta pengelola Danau Jatiluhur meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur. Kedatangan Deddy Mulyadi ke Mapolres Purwakarta ini sekaligus mendorong polisi untuk bisa mengusut tuntas penyebab kematian Satpam di Waduk Jatiluhur sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat. Ia juga menyoroti sistem keamanan di objek vital Bendungan Jatiluhur yang minim akan kamera CCTV sehingga dikhawatirkan terjadi kerawanan keamanan hingga aksi terorisme. Deddy mendesak pihak BUMN PJT 2 sebagai pengelola Jatiluhur untuk mengevaluasi sistem keamanan. Saya bertemu dengan Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Jadi polisi telah memeriksa 15 saksi dalam upaya mengungkap kasus Satpam tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi masih belum menentukan tersangka dalam kasus ini, namun telah menemukan fakta baru, yakni korban punya masalah keuangan. Dari 15 saksi, mereka diantaranya adalah orang-orang terdekat korban hingga orang-orang yang berkomunikasi dengan korban. Untuk hasil otopsi dan ponsel korban, keduanya akan dianalisis tim penyidik. Terhadap 15 saksi untuk sementara, kemudian hasil otopsi turun hari ini nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait ya kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan, sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum kita ya siap. Apa sebenarnya motif pelaku dan berapa lama waktu yang dimiliki polisi untuk dapat mengungkap pelaku dari tewasnya Satpam Waduk Jatiluhur dengan tangan terborgol? Kita akan membahasnya malam hari dengan kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto. Mas Luki, selamat malam. Selamat malam, Mbak Audrey. Mas Luki, ini kan polisi sudah memeriksa 15 saksi, tapi hingga kini belum ada penetapan tersangka. Menurut Mas Luki, kesulitan apa yang dihadapi polisi sehingga hingga kini belum ada penetapan tersangka? Ya, sebelumnya tentu turut berduka kepada pihak keluarga ya dari tadi 2 kasus yang memang diketengahkan. Nah, tadi berkaitan dengan pertanyaan yang diberikan, sebenarnya dalam konteks ini tentu pihak kepolisian harus bisa mengedepankan yang kita kenal sebagai scientific investigation di sana. Di mana akhirnya yang paling pertama adalah menentukan yang kita kenal sebagai
cause of death di sana. Jadi saat kemudian ini bisa dikenali, maka kita bisa mengetahui sejauh mana kematian, mohon maaf ya, dari korban itu apakah memang karena ditenggelamkan atau bahkan kemudian yang kita kenal sebagai postmortem drowning-nya. Apakah memang sebelum ditenggelamkan dia sudah dibunuh terlebih dahulu atau penenggelaman tersebutlah yang menyebabkan kematian dari korban. Maka dalam konteks ini pendekatan yang bersifat visum itu seharusnya bisa dikedepankan sehingga bisa diketahui sejauh mana kadar air yang berada di paru-paru atau kebalikannya sejauh mana tingkat luka fisik yang dialami oleh korban. Yang kedua baru kita masuk kepada taraf yang lebih serius lagi adalah manner of death-nya. Jadi sejauh mana pula kematian tersebut dijadikan sebagai upaya untuk bisa melampiaskan kekerasan yang dilakukan terhadap korban, atau di sisi lain saat kemudian ini ada indikasi pemberat seperti adanya pemborgolan atau kemudian luka fisik, maka bisa kita ketahui di sini apakah memang di situ ada intimidasi yang dialami atau di sisi lain apakah tadi disampaikan oleh pihak kepolisian terkaitan dengan permasalahan keuangan. Nah, yang ketiga adalah sejauh mana pula akhirnya keterlibatan dari para saksi, terus kemudian barang bukti yang bisa diketengahkan. Tadi juga ada misleading bagaimana kemudian CCTV itu tidak ada, tapi di sisi lain ada keberadaan saksi-saksi dan kemudian ada media digital yang seharusnya bisa mengarahkan keterkaitan dari bagaimana akhirnya korban dihabisi atau bagaimana korban akhirnya meninggal. Mas Luki, meskipun CCTV-nya minim sekali di lokasi ya, ini kan sebagai barang bukti juga seharusnya yang bisa menguatkan begitu. Nah, tapi ketika minim CCTV ini bukan berarti kemudian susah atau sulit polisi untuk mengetahui siapa pelaku dan bagaimana kronologi korban ini meninggal atau tewas. Ya, sebenarnya lokus dari kematian tersebut kan sangat sempit ya Mbak Audrey ya. Saat kemudian kita ketahui bahwa lokasinya berada di tempat di mana korban bekerja, maka tentu para pelakunya adalah orang-orang yang memang berinteraksi secara langsung dengan korban. Sulit kemungkinan kita bisa mengidentifikasi stranger tiba-tiba muncul di sana. Yang kedua adalah dengan ketidakberadaan CCTV, tapi kita bisa memahami sejauh mana kronologisnya itu bisa terbangun. Apa yang sebelum dilakukan oleh korban, apa yang kemudian berinteraksi dengan korban, dan sejauh mana interaksi korban dengan lingkungan sekitar atau orang-orang yang terakhir berkomunikasi dengan korban. Nah, yang ketiga adalah dalam konteks ini pula stimulus-stimulus yang bersifat eksternal. Apakah memang ada keterkaitan orang-orang yang ada info saat kemudian dia melakukan peneguran, atau kemudian ada komunitas, atau kemudian ada orang-orang yang terindikasi melakukan kekerasan secara berani dalam konteks kolektif, itu bisa menghabisi nyawa dari korban tersebut. Maka keberadaan CCTV sebenarnya sesuatu hal yang menguatkan, tapi di sisi lain tanpa ada CCTV pun seharusnya konstruksi terhadap kematian tersebut bisa lebih mudah untuk didapatkan. Oke, ada memang spekulasi ketika di media sosial jangan-jangan Satpam ini tewas, terbunuh atau dibunuh karena tadi ya ada aksi peneguran terhadap beberapa orang yang melakukan aksi tidak terpuji di sekitar Waduk Jatiluhur. Nah, pertanyaannya adalah apakah tadi untuk mengetahui apakah tewas sebelum tenggelam atau ditenggelamkan, bisakah ini masuk dalam unsur perencanaan kalau sejauh yang Mas Luki lihat dengan tangan terborgol? Nah, itu yang kemudian tadi menjadi penting ya berkaitan dengan cause of death dan manner of death-nya. Jadi saat kemudian kita bisa mengidentifikasi melalui pendekatan yang bersifat investigatif saintifik tersebut, maka seharusnya saat kemudian orang tersebut, mohon maaf, dalam kondisi diborgol terus kemudian dia ditenggelamkan, maka apakah memang ini ada upaya untuk membiarkan atau kemudian tidak memberikan upaya penyelamatan terhadap diri korban. Tapi di sisi lain pula keberadaan borgol tersebut menjadi salah satu yang penting. Apakah memang ada perlawanan di sana, ada luka-luka di pergelangan tangan korban, atau mohon maaf ya di seluruh badan korban yang mengindikasikan memang para pelaku merencanakan untuk bisa melakukan kekerasan dan kemudian melakukan pembiaran saat kemudian korban meminta tolong saat ditenggelamkan. Nah, ini yang kemudian bisa menjadi unsur pemberat, adanya intended di sana, adanya unsur niat, atau kemudian adanya unsur perencanaan, atau di sisi lain saya kemudian menjadi skeptis bahwa memang ini dilakukan secara reaksional atau kemudian secara spontan. Mas Luki, satu pertanyaan terakhir, ini beberapa hari terakhir kan kita dikagetkan dengan beberapa peristiwa ya, salah satunya seperti Satpam yang tewas terborgol ini. Nah, menurut Anda apa sih saat ini yang kira-kira melatar belakangnya kenapa beberapa orang ini tega melakukan aksi-aksi yang kemudian membuat kita geleng-geleng kepala, Mas? Ya, dalam konteks ini pula maka tentu ada satu yang perlu kita pahami ya, bahwa keadilan itu menjadi salah satu bentuk standar kolektif yang akhirnya melekat kepada masyarakat. Yang kedua adalah dalam afirmasi perilaku yang dilakukan
oleh komunitas atau kemudian orang yang lebih besar lagi, maka standar kebenaran itu menjadi satu hal yang hakiki yang harus mereka dapatkan, sehingga mereka membiaskan apa yang seharusnya mereka kenal sebagai satu hal yang tidak boleh melakukan main hakim sendiri, tapi di sisi lain mereka melakukan eksploitasi kekerasan terhadap para pelaku yang dituduh atau kemudian belum sahih gitu ya, secara hukum bahwa mereka adalah pelaku dari kejahatan. Nah, yang ketiga adalah saat kemudian orang-orang tersebut berada dalam komunitas, maka atribusi mereka secara individu, atribusi mereka secara subjektif itu tergadaikan dan menjadikan mereka sebagai bagian dari komunitas tersebut, sehingga dalam konteks ini makin percaya diri begitu ya Mas ya. Kekerasan, ya rasa untuk dapat melakukan kekerasan itu terakhirnya menjadi salah satu hal yang bersifat kolektivitas yang menjadi lebih tinggi lagi, kurang lebih demikian Bang. Oleh karena itu juga di sini polisi memang harus bertindak tegas ya, ketika ada yang salah memang harus kemudian ditindak secara tegas supaya masyarakat juga tidak main hakim sendiri atau berpikir yang tidak-tidak ya Mas ya. Ya, betul, karena social burnout akhirnya menjadikan tindakan kekerasan itu dilakukan secara kolektif. Kurang lebih demikian. Baik, terima kasih kriminolog dari Universitas Budi Luhur, Luki Nur Hadianto. Selamat malam Mas Luki. Selamat malam Mbak Adri, terima kasih. Saudara, kita ke sorotan berikutnya. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika Serikat menyatakan baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika Serikat CENTCOM memperlihatkan pasukan Amerika menaiki sebuah kapal tanker berbendera Komoro. CENTCOM juga memperlihatkan gambar yang menunjukkan serangan yang melumpuhkan kapal tanker berbendera Mozambik. CENTCOM menjelaskan operasi militer ini dilakukan akhir pekan kemarin di wilayah perairan di Teluk Oman dan Laut Arab. CENTCOM menyatakan hingga 25 Juli telah mengalihkan 12 kapal yang mencoba melanggar blokade laut, melumpuhkan 2 kapal yang melanggar blokade, serta menaiki 2 kapal untuk diperiksa. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat siap tempur untuk menyerang Iran. Sebelumnya Trump menyatakan tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Trump juga menyatakan tidak bisa memberi penjelasan mengenai kapan serangan besar-besaran akan dilancarkan karena saat ini tengah berunding dengan Iran. Namun ia menegaskan militer Amerika Serikat telah siap untuk melancarkan serangan besar tersebut. You are considering a quote massive attack on Iran. What is the tipping point for you to make the decision? Well, I can't tell you that. Right now we're talking to them, so maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them, so maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. Wakil Ketua Parlemen Iran Ali Nikzad memperingatkan negara manapun yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran akan menghadapi pembalasan dari Iran. Lokasi peluncuran akan dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Iran. Ali Nikzad secara khusus menyebut beberapa negara Eropa seperti Inggris, Bulgaria, dan Ukraina agar tidak membantu melancarkan serangan Amerika terhadap Iran. Pernyataan ini muncul setelah Teheran menuduh Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang mengakibatkan 1 pelaut tewas dan beberapa lainnya terluka. در طول سالیان گذشته هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار. Kami lanjutkan informasi di Sapa Indonesia Malam. Konflik Timur Tengah makin meluas di mana kelompok Houthi di Yaman dan militer Arab Saudi saling berbalas serangan.
Kelompok Houthi di Yaman klaim telah menembak jatuh drone tempur milik Arab Saudi. Juru bicara militer Houthi Brigjen Yahya Sari menyebut drone Bayraktar Akinci buatan Turki ditembak jatuh di wilayah provinsi Jaub. Drone ini ditembak jatuh dan terbakar. Arab Saudi hingga kini belum memberitakan pernyataan terkait aktivitas drone-nya di wilayah Yaman. Saudara, perayaan mahasiswa usai Menteri Pendidikan India lengser berujung ricuh. Sejumlah mahasiswa berupaya menerobos barikade petugas saat akan mengendalikan massa. Kericuhan saat unjuk rasa mahasiswa terjadi di Jantar New Delhi pada Sabtu waktu setempat. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Unjuk rasa ini jadi respons mahasiswa usai Menteri Pendidikan India Uni Dharmendra Pradhan mengumumkan mengundurkan diri melalui media sosial X. Aksi mahasiswa ini jadi bagian gerakan Partai Janta Kecoa CJP yang dipimpin oleh kalangan Gen Z India. Mei lalu, otoritas India membatalkan hasil ujian masuk sekolah kedokteran menyusul dugaan kebocoran soal, sehingga pelamar harus ujian ulang. Keputusan itu memicu protes kalangan mahasiswa India dan menuntut agar Menteri Pendidikan Dharmendra Pradhan mengundurkan diri. Di tengah protes itu, Ketua Mahkamah Agung India membandingkan kaum muda pengangguran dengan kecoa. Pernyataan itu disambut kalangan muda India dengan mendirikan Partai Janta Kecoa atau Gerakan Kecoa. Awalnya gerakan ini bergulir di media sosial, tapi selama beberapa bulan belakang berubah menjadi gerakan mahasiswa turun ke jalan hingga Menteri Pendidikan India lengser. Usai Dharmendra Pradhan mengundurkan diri, Menteri Persatuan India Prahlad Joshi menerima tugas tambahan sebagai Menteri Pendidikan. Joshi pun langsung bertemu sejumlah pejabat untuk berkoordinasi terkait tugas baru tersebut. Sambil ia tetap menjabat sebagai Menteri Persatuan untuk urusan konsumen, pangan, dan distribusi publik. Sebelumnya, Presiden India Drupadi Murmu telah menerima pengunduran diri Pradhan setelah Pradhan menerima saran dari Perdana Menteri Narendra Modi. Tetap bersama kami, Saudara. Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Lalu siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo Subianto sebagai penggantinya? Informasinya akan kami bahas usai jeda berikut ini. Usai pemeriksaan maraton, mantan Jampitsus Febri Adriansyah keluar dari ruang pemeriksaan Kejaksaan Agung Jumat malam. Tak seperti tersangka Kejagung pada umumnya, Febri keluar tanpa diborgol dan rompi tahanan. Sebelum ditahan, Febri sempat bilang dirinya telah dikriminalisasi. Alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya. Dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Febri Adriansyah yang muncul tanpa borgol dan rompi tahanan kontras dengan Don Rito, tersangka kasus yang sama yakni dugaan perkara korupsi. 17 Juli lalu, Don Rito keluar dari ruang pemeriksaan Kejagung dengan rompi tahanan dan tangan terborgol. Kata Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Jamwas Kejagung Rudi Margono, Febri tak diborgol dan tak pakai rompi tahanan karena buru-buru. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf, karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum
dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Sementara soal pernyataan Febri yang merasa dikriminalisasi, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK, Eli Kusumastuti membantahnya. Eli bilang para penyidik telah bekerja profesional dan diawasi Kortas Tipikor Polri dan Komisi Kejaksaan. Kawan-kawan penyidik pasti profesional dalam melaksanakan tugasnya. Tidak mungkin kalau misalnya, ya itu sudah domainnya kawan-kawan penyidik ya, kalau selama kami dalam koordinasi perkara, kami belum tidak melihat itu. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditahan di rumah tahanan KPK selama 20 hari sejak 24 Juli lalu. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkap ini jadi sinergitas antara KPK dan Kejagung. Adapun perbantuan penitipan penahanan ini berdasarkan dari surat Kejaksaan Agung yang kemudian diterima oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dengan penahanan terhadap tersangka saudara FA merupakan sepenuhnya kewenangan penyidik di Kejaksaan Agung. Bukan hanya soal tak pakai rompi tahanan maupun diborgol dan juga merasa dikriminalisasi, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah pun menuai sorotan. Per 24 Juli lalu, ex-Jampitsus Febri punya kuasa hukum baru, yakni mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Sebelumnya Hotman Paris Hutapea tampil membela ex-Jampitsus Febri, namun mundur karena alasan kesehatan. Meski ex-Jampitsus Febri merasa dikriminalisasi, kuasa hukum Febri menyatakan belum berencana mengajukan pra-peradilan. Terkait dengan langkah hukum berikutnya, saya belum ketemu lagi nih dengan Pak FA, karena ketika beliau dibawa ke rutan KPK, itu masih masa belum bisa dikunjungi selama sekitar 3 hari kalau kata petugas rutan. Jadi kami mungkin baru ketemu setelah itu. Untuk sementara kami perdalam dulu substansinya, karena sekali lagi fokus saya di tim hukum adalah pada aspek substansi hukum dan hak-hak yang diatur di KUHP tersebut. Sementara tersangka lain dalam kasus ini, Don Rito, tengah bersiap mengajukan pra-peradilan. Febri dan Don Rito jadi tersangka dugaan 3 kasus korupsi besar, yakni pengadaan batu bara, korupsi Asabri, dan kasus korupsi Krakatau Steel, dengan barang bukti berupa 74 kg emas dan uang tunai ratusan miliar rupiah. Kuasa hukum Don Rito, Handika Honggo Wongso menyebut, rumah di kawasan Sentul yang digeledah penyidik adalah benar rumah yang ditinggali kliennya dan tak lagi ditinggali ex-Jampitsus Febri. Handika pun membantah emas 74 kg yang ditemukan saat penggeledahan adalah milik Don Rito. Memang ada rencana mengajukan pra-peradilan. Salah satu argumennya ada penyimpangan prosedur dalam tahap penyidikan dan dalam tahap penyidikan penetapan tersangka. Terkait dengan objek sitaan berupa emas dan uang dalam bentuk dolar Amerika dan Singapura, itu kan menjadi fakta material. Uang dan emas punya siapa? Kan begitu. Nah, inilah yang tidak pernah dikonfirmasi kepada Pak Febri pada saat beliau ditetapkan tersangka oleh tim 9. Menurut klien kami, itu adalah berasal dari satu pihak yang namanya ST, 2 P, ketiga F, ya, keempat itu Z. Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasih menilai sejumlah barang bukti tersebut pasti telah sesuai investigasi penyidik terkait dugaan tindak pidana yang disematkan pada para tersangka, terlepas milik siapa emas hingga uang tunai dari berbagai valuta asing tersebut. Itu pemilik siapa itu nanti. Jadi di situ ada harta kekayaan yang mencurigakan. Menurut 2 alat bukti yang dipegang oleh tas tipikor Polri tadinya kan gitu ya. Itu karena ada sejumlah itu kan
mencurigakan, jumlahnya besar sekali, itu juga mencurigakan, apalagi kalau dikaitkan dengan pemilik rumah dan caranya tidak wajar. Kalau wajar, kalau itu sah, kenapa mesti ditaruh di brankas di rumah? Kemudian emas juga besar sekali. Itu adalah indikasi TPPU. Tapi penyidik tentunya setelah pendalaman, ya saya kira ini penyelidikan udah lama. Setelah pendalaman, kemudian penyidik itu menggeledah di beberapa tempat tadi. Kemudian setelah digeledah itu pasti dari penggeledahan dan kemudian disita sekarang ya Pak ya, dan penyitaan itu pasti ada kaitannya dengan bukti kejahatan asal yang sudah ada di penyidik. Akankah tindak pidana pencucian uang yang disangkakan kepada mantan Jampitsus juga akan menyeret nama-nama lain? Dan mampukah Kejaksaan Agung menepati janjinya untuk menangani kasus yang menjerat ex-Jampitsus secara transparan dan profesional? Tim Liputan Kompas TV. Tetap saksikan Sapa Indonesia Malam. Setelah ini kami hadirkan informasi Peri Warjio mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Lalu siapa yang akan ditunjuk Presiden Prabowo sebagai penggantinya? Kami akan bahas usai jeda. Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka dalam insiden pengeroyokan terhadap guru sekolah dasar di Balikpapan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya adalah pria dewasa yang saat ini sudah ditahan. Sementara 2 tersangka lain berstatus anak berhadapan dengan hukum. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika korban yang merupakan guru ini menegur seorang siswa yang merokok sambil mengendarai motor di jalan raya. Tak terima ditegur, korban dibuntuti 3 siswa bersama orang tua dan paman salah satu siswa hingga ke rumah. Di lokasi inilah terjadi aksi penganiayaan oleh paman siswa dan diikuti siswa lainnya hingga menyebabkan korban terluka. Yaitu dengan melakukan visum, menerima laporan dan memeriksa saksi-saksi, dan sudah kami lakukan gelar perkara. Informasi berikutnya, warga termasuk anak-anak hingga lansia di Aceh Barat menjadikan seutas tali sebagai jembatan satu-satunya untuk beraktivitas. Kondisi ini terjadi karena jembatan yang sebelumnya dalam kondisi layak hanyut diterjang banjir bandang November 2025 dan belum ada upaya pembangunan kembali. Tidak layak, tidak aman, dan tidak seharusnya kondisi ini harus dialami anak-anak saat mereka hendak berangkat ke sekolah untuk menimba ilmu. Namun kondisi menyeberangi sungai di atas seutas tali, mau tidak mau harus dilakukan oleh masyarakat Dusun Sarasare, Gampong Sikundo, Aceh Barat. Lantaran tak ada jembatan lain yang bisa digunakan untuk beraktivitas. Ikatan kabel tali jadi alat utama masyarakat untuk menyeberang. Karena jembatan sebelumnya hanyut diterjang banjir saat bencana pada 26 November 2025. Meski menghadapi rasa takut, tapi tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan selain harus menapakkan kaki di atas seutas tali. Agak ketakutan, tapi kami tetap berusaha belajar untuk menaiki ayun ini. Kami bernaik ayun ini untuk pergi bermain ataupun pergi belajar ataupun pergi sekolah. Kalau dari semenjak dulu kami berhonor di sini, memang kondisinya udah, maksudnya belum separah ini, tapi masih alhamdulillah ya. Tapi setelah banjir inilah yang kami maksudnya yang agak banyak rintangan gitu. Warga menyebut belum tahu kapan jembatan yang layak akan dibangun. Sambil berharap ada respons dari pemerintah, derasnya arus sungai dan minimnya infrastruktur jadi kondisi yang mau tak mau harus dihadapi untuk saat ini. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat, Aceh.
Informasi dari Peri Warjio, saudara, mundur dari Gubernur Bank Indonesia. Untuk sementara posisi pimpinan Bank Sentral akan diisi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destri Damayanti. Destri ditunjuk sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia hingga Gubernur BI definitif ditetapkan sesuai mekanisme yang berlaku, yakni diusulkan oleh Presiden Prabowo dan mendapat persetujuan DPR. Penunjukan Destri sebagai pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia dilakukan secara otomatis sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Bank Indonesia. Destri memastikan operasional Bank Indonesia tetap berjalan normal selama masa transisi. Menurutnya seluruh tugas Bank Sentral akan dijalankan seperti biasa dengan mekanisme pengambilan keputusan yang telah berlaku. Kami menggunakan pasal 40, di mana di situ berisi terkait dengan persyaratan sebagai anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi itu isinya persyaratan ABCD dan seterusnya. Kemudian pasal 42 adalah mekanisme berikutnya, di mana calon anggota Dewan Gubernur tersebut akan diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Ini adalah posisi pejabat gubernur sementara sampai nanti definitif mengikuti pasal 40 dan pasal 42 seperti tadi yang saya sampaikan. Kabar yang begitu mengejutkan datang dari lanskap moneter tanah air. Gubernur Bank Indonesia secara resmi menyatakan pengunduran dirinya. Keputusan ini tentunya menyedot perhatian publik dan para pelaku pasar, mengingat peran Bank Indonesia sangat vital dalam menjaga stabilitas rupiah dan arah perekonomian nasional. Untuk membahasnya kita sudah bersama dengan Kamru Samad selaku juru bicara Partai Gerindra. Kang Samad, selamat malam. Ya, dan hadir juga ada Isnawati Hidayah, peneliti senior Selios. Mbak Isnawati, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Saya mau ke... Selamat malam, Mbak Audrey. Ya, Kang Samad, saya mau ke Anda dulu. Kang Samad, oke, ini 7 tahun memimpin Gubernur Bank Indonesia. Seharusnya masa jabatannya Pak Peri ini akan selesai 2028. Tapi hari ini kabar yang sangat mengejutkan, Pak Peri justru mundur sebagai atau dari Gubernur Bank Indonesia. Dari yang Anda dapatkan informasinya, kenapa alasan Pak Peri ini mundur dari jabatannya sebagai Gubernur BI, Kang Samad? Mbak Audrey, kita udah mendengarkan yang disampaikan Ibu Destri bahwa itu alasan pribadi. Kepemimpinan Pak Peri Warjio selama 7 tahun di Bank Sentral, di Bank Indonesia telah memberikan banyak dukungan kebijakan moneter yang sangat signifikan, baik dalam menjaga stabilitas sistem keuangan kita dalam fungsi KSSK maupun dalam mengupgrade dalam layanan sistem pembayaran kita, lalu kemudian juga dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM kita, khususnya komoditi ekspor dalam rangka memperkuat neraca perdagangan kita. Dan juga yang tidak kalah penting telah melahirkan terobosan di sistem pembayaran seperti BI PAS, kemudian KRIS yang di mana masyarakat Indonesia sudah bisa bertransaksi dengan rupiah di berbagai negara. Kang. Iya. Ya, kalau banyak prestasi yang ditorehkan Pak Peri semasa menjabat sebagai gubernur dan beliau juga adalah ekonom senior, meniti karir mulai dari staf Gubernur Bank Indonesia, tentu adalah perjalanan panjang. Tentu ketika tadi banyak pencapaian yang diraih seorang Peri Warjio kemudian tiba-tiba mengundurkan diri katanya secara sukarela. Bukankah ini kemudian menjadi tanda tanya juga bagi Gerindra, kenapa tiba-tiba bisa mengundurkan diri? Ya, tentu beliau memiliki alasan pribadi tentang hal tersebut. Tapi kami menilai selama dukungan kerjasama yang diberikan otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan juga dengan kita di DPR sangat baik. Dan kita optimis bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Destri itu kita percaya itu yang terbaik buat Pak Peri. Dan kepemimpinan kolektif kolegial di Bank Indonesia itu juga memang sudah sangat efektif selama ini, Mbak Audrey. Jadi pembinaan sumber daya manusia, SDM, sistem pendidikan di Bank Indonesia yang pendidikan yang berkelanjutan itu memang sudah memiliki world class. Sehingga kita tidak perlu meragukan
kesiapan sumber daya manusia di Bank Indonesia, Mbak. Artinya tidak terguncang ya Bank Indonesia dengan mundurnya Pak Peri ya hari ini ya. Itu hal yang kemudian Iya, karena positif gitu. mekanisme pengambilan kebijakan itu, Mbak Audrey, selalu kolektif kolegial, dimulai dari komite-komite, kemudian dibawa ke rapat Dewan Gubernur, baru kemudian baik yang sifatnya kebijakan LKM misalnya, KLM, kebijakan likuiditas makroprudensial, kebijakan operasi moneter, kebijakan sistem pembayaran, maupun juga kebijakan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Jadi itu semuanya dilakukan secara berjenjang, kolektif kolegial. Sehingga mekanisme pengambilan kebijakan di otoritas moneter itu sudah sangat efektif selama ini. Begitu, Kalau Mbak gitu, Kang, lanjut ke pertanyaan berikutnya, siapa kira-kira yang akan menggantikan orang yang tepat menggantikan posisi Pak Peri? Nah, sesuai dengan Undang-Undang P2SK, Mbak Audrey, pasal 50 ayat 1, itu dalam masa jabatan kekosongan gubernur, Presiden mengangkat gubernur sesuai dengan ketentuan pasal 41 untuk sisa masa jabatan yang digantikannya. Jadi, Presiden memiliki kewenangan selaku kepala negara untuk mengusulkan figur yang tepat dalam melanjutkan sisa masa jabatan dari Peri Warjio yang ada. Siapa Kang Samad? Kan ini ada beberapa deputi gubernur. Siapa orangnya itu menjadi hak prerogatif dari Presiden selaku kepala negara. Bisa saja dari internal Bank Indonesia karena memiliki sumber daya manusia, tapi sebaiknya kita tunggu supaya lebih tepat. Ada kriteria khususnya kah, Kang? Yang terpenting adalah kita ingin kesinambungan kebijakan ini terus berjalan. Jadi kesinambungan kebijakan moneternya kita harapkan terus berjalan karena mandat yang diberikan terhadap Bank Indonesia oleh Undang-Undang P2SK salah satunya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini memerlukan bauran kebijakan. Transmisi kebijakannya harus betul-betul full koordinasi dan komitmen yang kuat terhadap ada koordinasi dan juga komitmen. Tadi ada dua kemungkinannya bisa dari jajaran internal Deputi Gubernur BI maupun juga di luar eksternal ya. Kalau gitu saya berikutnya ke Mbak Isna. Kira-kira siapa orang yang tepat untuk menggantikan Pak Peri sebagai Gubernur BI? Karena perannya sangat krusial sekali nih, Mbak Isna. Ya. Terima kasih Mbak Audrey. Tentunya yang harus menggantikan harus berdasarkan meritokrasi ya. Ini yang menjadi catatan penting bagi kami karena ini menimbulkan kekhawatiran tentunya. Dengan mundurnya Bapak Peri ya yang terkesan cukup mengejutkan buat kami dan ini juga membuka atau menambah potensi ketidakpastian ekonomi di Indonesia, kita khawatir akan mengganggu independensi BI terhadap siapa nanti penggantinya. Jadi kenapa ada kekhawatiran itu Mbak Isna? Karena belajar dari pengalaman masa lalu ya Mbak ya, ada keponakan Bapak Presiden Prabowo itu menjadi deputi dari Gubernur BI, jadi kami khawatir itu akan terulang kembali begitu. Jadi sekarang saya mengajak masyarakat all eyes on Pak Prabowo dan tentunya kepada DPR RI yang akan mengesahkan atau menyetujui nanti siapa Gubernur BI selanjutnya begitu. Itu yang menjadi catatan penting bagi kami. Meskipun tadi Kang Samad bilang kan ada dua nih, ada bisa dari jajaran internal maupun di luar. Menurut Anda yang sebaiknya seperti apa? Harus yang independen, harus meritokrasi tentunya karena peran Bank BI ini sangat penting ya. Itu terkait kebijakan moneter, menjaga kestabilan nilai rupiah, menekan inflasi seperti itu. Jadi kita tidak bisa main-main dalam karakteristik memilih Gubernur BI ini. Kalau kita katakan ya Mbak ya, Gubernur BI ini kan bukan lembaga sembarangan ya. Jadi karena ini yang menjadi catatan adalah minim transparansi kenapa Bapak Peri ini tiba-tiba mengundurkan diri begitu. Mungkin karena alasan pribadi, tetapi karena posisi BI yang sangat penting, itu menjadi penting untuk publik itu tahu kenapa alasannya. Atau kenapa harus diganti di momentum saat ini yang sangat sensitif seperti itu. Karena takutnya membuka ruang spekulasi dan itu malah menyebabkan ketidakpastian ekonomi nanti sebagai domino efeknya seperti itu. Berarti Anda di sini yang ingin disampaikan adalah pesannya ada harus sangat hati-hati sekali, harus cermas sekali pengganti Pak Peri ini sebagai Gubernur Bank Indonesia. Artinya bukan karena tadi kedekatan atau karena ada faktor lain, tapi betul-betul yang bisa menggantikan adalah orang-orang yang memang capable. Betul, tepat sekali Mbak. Karena apa? Karena kami pernah kecewa ya dulu ketika ponakannya Bapak Prabowo diangkat menjadi deputi dari Bank Indonesia seperti itu, dan ini kami mengkhawatirkan kembali apabila ada intervensi yang lebih lanjut di mana peran BI sangat penting begitu. Dan momentum yang
terjadi ya, di mana pengunduran diri ini sangat sensitif. Kenapa? Karena saat ini BI itu setelah menaikkan suku bunga acuan ya, sebanyak 3 kali sejak bulan Mei tahun 2026 seperti itu. Dan saat ini nilai rupiah itu terus mengalami pelemahan meski sedikit fluktuatif begitu. Jadi kami sangat mengkhawatirkan siapa nanti yang akan menggantikan Bapak Peri ini. Harapannya harus meritokrasi dan juga transparan seperti itu. Oke, ada kekhawatiran Kang Samad ini dari Mbak Isna dan juga masyarakat pada umumnya begitu, karena balik lagi kan memang ini Presiden punya kewenangan penuh ya untuk mengusulkan nama calon pengganti ke DPR. Tapi sejauh mana sebenarnya proses penyaringan figur ini yang sedang berjalan di lingkaran istana supaya tadi benar-benar capable orang yang dipilih oleh Pak Presiden begitu untuk menggantikan Pak Peri sebagai Gubernur BI? Mbak Audrey, saya kira kita tidak perlu khawatir karena di dalam Undang-Undang P2SK di pasal 40 poin A itu jelas ditulis dengan tekstual tentang syarat untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, dan juga bukan pengurus dan atau anggota partai politik pada saat pencalonan, dan juga yang tidak kalah penting adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang tinggi. Karena itu komitmen yang kuat dari DPR untuk menjaga independensi Bank Indonesia itu terus kita junjung tinggi, termasuk tentunya memberikan political approval terhadap calon yang diajukan oleh Presiden nantinya. Dan sebagaimana mekanisme pasal 41, Mbak Audrey, bahwa Gubernur BI diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dalam proses persetujuan DPR tentu ini publik juga terlibat di dalamnya, Mbak Audrey. Karena biasanya dilakukan fit and proper test untuk menilai dari aspek kelayakan dan kepatutan sehingga publik bisa menilai terhadap figur yang diajukan tersebut. Dan ini adalah mekanisme yang sudah diatur di dalam undang-undang sehingga kita optimis siapapun yang diajukan oleh Presiden selaku kepala negara adalah figur yang tepat untuk memimpin Bank Indonesia ke depan. Dan itu satu nama ya nanti akan diusulkan ya? Atau boleh lebih dari satu nama? Mbak Audrey, dalam pasal 41 ayat 2, Presiden boleh mengusulkan kepada DPR paling banyak 3 orang. Jadi paling banyak 3 orang kepada DPR sebagai calon Gubernur Bank Indonesia. Mari kita memberi masukan dan mari kita terus mengawal setiap kebijakan yang berkaitan dengan pergantian ini, tapi kita optimis bahwa figur yang disampaikan oleh Presiden adalah figur yang tepat untuk memimpin otoritas moneter, Mbak Audrey. Mbak Isna, tadi kalau dapat dikatakan maksimal Presiden dapat mengajukan 3. Kita nggak tahu nih nanti kan Presiden ini akan mengajukan 1, 2 atau bahkan semaksimal mungkin ya nama yang akan dilakukan uji kepatutan dan juga kelayakan. Nah, gimana caranya menjamin ketika ada beberapa nama atau mungkin hanya 1 nama ini transparansinya tetap jalan meskipun tadi ada uji kepatutan dan kelayakan, tapi kalaupun satu-satunya nama kan kemudian gimana caranya juga memastikan bahwa inilah memang figur yang memang tepat untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia, bukan karena A, B, C, tapi karena memang ini yang paling tepat dari yang serangkaian terbaik. Oke, terima kasih Mbak Audrey. Tentunya seleksinya harus dilakukan dengan transparan ya Mbak, dan background check-nya itu harus clear juga siapa sekiranya calon yang diajukan oleh Bapak Presiden Prabowo seperti itu untuk menggantikan Gubernur BI saat ini begitu. Ketika Bapak sangat mengatakan bahwa kita optimis karena perundang-undangan mengatur dengan demikian baiknya, namun rakyat itu menjadi khawatir karena pola yang berulang dan mengecewakan di mana kami memiliki persepsi bahwa independensi BI saat ini mulai terganggu begitu. Contohnya dengan dipilihnya keponakan menjadi Deputi Gubernur BI, kemudian ada revisi dari P2SK, kemudian ada RUU dari PFII seperti itu. Itu adalah kami melihat ada upaya-upaya untuk melemahkan atau membuat posisi BI itu tidak lagi menjadi independen begitu. Itu yang menjadi kekhawatiran kami. Jadi harapannya masyarakat juga ikut untuk mengawasi, ikut untuk mengikuti ya proses pemilihan dari Bank BI ini begitu. Dan Bapak Presiden dan jajarannya harusnya lebih hati-hati karena Bank Indonesia ini posisinya sangat penting. Ini berhubungan dengan bagaimana investasi di Indonesia, moneter kita bagaimana, bahkan di tapak nanti masyarakat kita juga akan sangat bergantung ya dengan kebijakan-kebijakan dari Bank Moneter ini. Jadi harapannya lebih berhati-hati karena masyarakat memperhatikan. All eyes on you Bapak Presiden dan DPR. Artinya nama itu atau calon kandidat itu juga harus diterima oleh masyarakat, Mbak Isna?
Tentunya iya Mbak, karena apa? Karena masyarakat Indonesia itu kan juga banyak ya backgroundnya seperti apa. Tidak semuanya itu paham tentang ini. Banyak juga yang memiliki kapabilitas yang sangat baik seperti itu, memiliki kepakaran, mereka juga ekonom seperti itu. Jadi mengetahui track recordnya seperti apa ketika satu nama calon sekiranya dipilih karena nepotisme ataupun karena basis ke skillnya begitu ya, atau meritokrasinya, pasti masyarakat akan tahu soal itu. Jadi jangan dianggap masyarakat ini awam semua dan tidak tahu apa-apa. Kalau gitu siapa, Kang? Atau ciri-ciri deh, ciri-ciri tadi orang yang kemudian potensial yang juga harusnya bisa diterima oleh setiap lapisan masyarakat kita. Kang Samad. Mbak Audrey, jadi kita percaya bahwa putra-putri terbaik Indonesia itu di bidang moneter sangat banyak dan memiliki jejak pengabdian yang panjang, apalagi kalau memang backgroundnya dari karir Bank Indonesia, karena sistem pendidikan dan penjenjangan, promosi, penugasan Bank Indonesia itu sudah sangat komprehensif. Apalagi Bank Indonesia kan memiliki kantor perwakilan di berbagai negara, ada di New York, di London, di Shanghai, di Singapura. Jadi kualifikasi SDM mereka memang disiapkan untuk memenuhi bukan hanya ekspektasi publik di domestik di dalam negeri, tetapi juga di pasar global, Mbak Audrey. Jadi kualifikasinya adalah kualifikasi yang memang bertaraf internasional, yang diterima oleh pasar global dan juga mampu menjalankan fungsi-fungsi koordinasi dengan KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan lainnya, di mana di dalamnya ada LPS, ada Kementerian Menteri Keuangan, kemudian ada OJK. Nah, sebagai upaya untuk merumuskan bauran kebijakan supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan. Karena ada transmisi kebijakan dari otoritas moneter yang harus diberikan bauran dengan otoritas lainnya supaya memberi manfaat bagi masyarakat. Jadi kenapa menjadi suara publik itu penting, Mbak Audrey? Karena disinilah sebetulnya bagian daripada tiga pilar. Tiga pilar dorongan pertumbuhan ekonomi, yaitu pilar pertama fiskal, pilar kedua moneter, dan pilar ketiga mikroprudensial, Mbak Audrey. Karena peran Gubernur Bank Indonesia sangat sentral, maka tentu perlu kehati-hatian dan juga dapat diterima oleh masyarakat, termasuk juga masyarakat yang lebih luas lagi untuk pengganti Pak Peri Warjio sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru. Tentu kami nantikan siapa nama calon penggantinya ini. Terima kasih Kang Samad, Mbak Isna, selamat malam. Saudara, malam hari ini Timnas Garuda akan menghadapi Kamboja di laga perdana Piala AFF 2026. Lalu bagaimana peluang tim Garuda Merah atau Garuda ini meraih 3 poin? Kita ulas usai jeda bersama rekan saya Radi Saputro. Saudara, sebuah mobil travel terjun ke Sungai Batanghari di Desa Benteng Rendah, Jambi pada Senin pagi. Kecelakaan diduga terjadi akibat sopir mengantuk. Mobil travel yang melayani rute Padang menuju Jambi terjun ke Sungai Batanghari. Sopir diduga mengantuk hingga kehilangan kendali dan kendaraan meluncur ke dalam sungai. Saat kejadian, mobil ditumpangi 3 orang, terdiri dari seorang sopir dan 2 penumpang. Sopir serta 1 penumpang laki-laki berhasil menyelamatkan diri, namun 1 penumpang lainnya, berusia 50 tahun, meninggal dunia. Diduga karena terjebak di dalam mobil yang tenggelam. Melakukan penyelaman dan pengangkatan mobil, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban yang terjebak di mobil. Korban meninggal dunia atas nama Evi, 50 tahun. Jasad korban langsung dievakuasi ke rumah duka. Saudara, Polsek Balikpapan Timur menetapkan 3 tersangka dalam insiden pengeroyokan terhadap guru sekolah dasar di Balikpapan. Dari 3 tersangka, 1 diantaranya merupakan pria dewasa yang saat ini telah ditahan. Sementara 2 tersangka lainnya berstatus anak berhadapan dengan hukum. Peristiwa pengeroyokan bermula ketika korban yang merupakan guru menegur seorang siswa yang merokok sambil mengendarai motor di jalan raya.
Tak terima ditegur, korban dibuntuti 3 siswa bersama orang tua dan paman salah satu siswa hingga ke rumahnya. Di lokasi inilah terjadi aksi penganiayaan oleh paman siswa dan diikuti siswa lainnya hingga korban terluka. Yaitu dengan melakukan visum, menerima laporan dan memeriksa saksi-saksi, dan sudah kami lakukan gelar perkara. Saudara, sekolah SD Negeri Tanggirejo, Grobogan, Jawa Tengah yang roboh kini mulai dibangun untuk memperlancar pembangunan. Seluruh siswa dipindahkan sementara ke sekolah madrasah diniyah di desa setempat. Sebanyak 131 siswa SD Negeri Tanggirejo rencananya akan dipindahkan sementara. Hal ini dilakukan untuk memperlancar proses perbaikan ruang sekolah yang roboh. Pemindahan aktivitas belajar mengajar juga untuk mengantisipasi keselamatan siswa karena banyaknya material bangunan yang akan mengganggu jalannya proses belajar mengajar. Pemkab Grobogan menyebut terdapat puluhan bangunan sekolah TK, SD, dan SMP yang kondisinya rusak. Bangunan sekolah rusak itu telah masuk daftar prioritas dalam program perbaikan melalui proyek revitalisasi. Kalau yang di TK, kemarin yang masuk ke saya, yang resmi dari Dapodik, itu kita ada 29-an. Yang dari Dapodik ya, yang mungkin dari lain kita juga nggak tahu. Sedangkan dari SD, itu ada sekitar 55 yang dapat revitalisasi. Kemudian yang dari SMP, setahu saya, yang belum masuk ke saya, itu yang sudah DES itu sekitar ada 15. Mungkin nanti bisa dari itu, karena biasanya berkembang, dari hari ke hari berkembang. Ini sementara. Realisasinya kapan itu? Realisasinya kapan? Kalau SD kemarin secepatnya, karena kemarin sudah ada pertemuan di Jogja itu. Sementara itu, ruang guru Sekolah Dasar Negeri 2 Tugu, Desa Tugu, Kecamatan Sliek, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, ambruk. Begitu juga dengan ruang kelas yang nyaris ambruk akibat bangunan yang sudah rapuh dan keropos dimakan usia. Sehingga kegiatan belajar siswa terpaksa digabung karena kekurangan ruang kelas. Menurut guru setempat, gedung sekolah dasar negeri ini termasuk bangunan lama, namun belum mendapat perbaikan hingga kondisinya rapuh. Sudah mempertahankan khususnya di ruang guru itu sampai kita pasang bambu kurang lebih 6 bulanan. Kita juga punya firasat akhirnya pindah ke ruangan perpus. Nah itu ruang guru. Nah ternyata benar-benar kejadian. Nah kita juga tidak tahu, alhamdulillah kejadian tersebut di luar jam kegiatan belajar mengajar. Saudara, Polda Metro Jaya tetapkan 7 tersangka dalam insiden bentrokan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan informasinya sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya menetapkan 7 tersangka dalam insiden bentrokan di Jalan Tambak Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 26 Juli. 7 orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah 4 tersangka dari kasus perusakan gerobak makanan, 3 tersangka kasus pengeroyokan yang menewaskan 1 orang di Jalan Tambak. Polda Metro Jaya pastikan penyidikan kedua perkara ditangani secara profesional. Orang tersangka terhadap pengerusakan gerobak warga. Ini juga dari keterangan 8 saksi, termasuk petunjuk dari CCTV dan alat-alat bukti lainnya. Selanjutnya tentang perkara yang kedua, terjadinya pengeroyokan mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Ini sudah dilakukan pemeriksaan 8 saksi dan ditetapkan 3 orang tersangka. Saat ini sudah diamankan oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Pasca insiden bentrokan di Jalan Tambak, situasi sudah kondusif. Meski kondusif, masih ada beberapa personel yang berjaga di sekitar lokasi. Sedangkan tempat kejadian perkara tempat bentrokan terjadi dipasang garis polisi karena proses penyidikan masih berlangsung.
Saudara Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mendatangi Mapores Purwakarta untuk mendesak polisi mengusut kasus Satpam Jatiluhur yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol. Deddy juga meminta pengelola Danau Jatiluhur atau Waduk Jatiluhur untuk meningkatkan sistem keamanan di objek vital nasional Waduk Jatiluhur. Kedatangan Deddy ke Mapores Purwakarta sekaligus mendorong polisi untuk mengusut tuntas penyebab kematian Satpam di Waduk Jatiluhur, sekaligus menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah Jawa Barat. Ia juga menyoroti sistem keamanan objek vital di Bendungan Jatiluhur atau Bendung Jatiluhur yang minim kamera CCTV, sehingga dikhawatirkan terjadinya kerawanan keamanan hingga aksi terorisme. Deddy juga mendesak pihak BUMN PJT2 sebagai pengelola Jatiluhur untuk mengevaluasi sistem keamanan. Kenapa sedikit Pak? Ketemu dengan Pak Kasat Serse untuk menanyakan perkembangan, dan selanjutnya juga kita meminta agar kasus ini segera terungkap pelaku yang melakukan pembunuhan terhadap korban, karena ini menyangkut rasa amannya masyarakat di Jawa Barat. Jadi polisi telah memeriksa 15 orang saksi dalam upaya mengungkap kasus Satpam tewas terborgol di Waduk Jatiluhur. Polisi juga belum menentukan tersangka dalam kasus ini, namun telah menemukan fakta baru, yakni korban memiliki masalah keuangan. Dari 15 orang saksi, mereka diantaranya orang terdekat korban hingga orang-orang yang berkomunikasi dengan korban. Untuk hasil otopsi dan ponsel korban, keduanya akan dianalisis oleh tim penyidik. Terhadap 15 saksi untuk sementara, kemudian hasil otopsi turun hari ini, nanti akan kami analisa oleh penyidik. Untuk terkait ya, kita juga sudah melakukan hipotesa atau beberapa kemungkinan, sudah banyak kemungkinan yang kita kumpulkan, itu untuk kami dalami lebih lanjut terkait dengan permasalahan yang ada di korban. Demikian. Sementara untuk yang di sosial media itu belum ada ya, kita belum ada mengamankan dari pelaku yang ada di Waduk Jatiluhur. Itu sementara belum berita ya, siap. Polisi menetapkan 5 tersangka kasus pengeroyokan terduga pencuri ayam di Banjarjuk Legi, Kecamatan Batu Riti, Tabanan, Bali. Pengeroyokan yang dilakukan kelima pelaku menyebabkan korban meninggal dunia. Penetapan tersangka dilakukan usai polisi menyelidiki dan memeriksa keterangan dari 18 saksi serta mengumpulkan bukti rekaman video saat kejadian yang sudah viral. Kapolres Tabanan AKBP Iputu Bayu Pati menyampaikan hingga sekarang pihaknya masih mengusut kasus pengeroyokan yang dipicu amarah warga terhadap korban yang diduga melakukan pencurian 2 ekor ayam jantan milik warga. Polisi juga menambahkan tidak menutup kemungkinan ada tersangka tambahan selama proses pengembangan kasus oleh penyidik. Mungkin untuk membela diri sudah mengamankan tersangka sebanyak 5 orang dewasa, seluruhnya adalah berjenis kelamin laki-laki atau pria. Modus operandinya adalah tindakan kekerasan secara bersama-sama yang diduga dipicu oleh kemarahan dan juga emosi warga masyarakat ketika korban inisial S diduga tertangkap mencuri 2 ekor ayam jantan milik salah satu warga bernama WA. Kami akhiri Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda telah menyaksikan dan perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Radi Saputro. Saya Audrey Chandra. Terima kasih. Selamat malam. Setelah ini akan hadir menemani Anda Tili Rea Bella di program Berita Utama. Sampai jumpa.